warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan pembelajaran fisika di kelas 11 IPA 1, 2, 3, 4. Dan sekarang materinya setelah kesetimbangan kita akan menyelesaikan dinamika rotasi, yaitu titik berat. Nah, sebelum kalian melihat titik berat pada dimensi 1, 2, 3, Ibu akan kasih pengantarnya terlebih dahulu. Pengantarnya apa? Mari kita lihat. Kita akan memahami apa itu yang dimaksud dengan titik berat. Titik berat adalah sama juga dengan titik tangkap. Titik tangkap dari resultan. Jadi ini titik berat adalah titik tangkap dari resultan gaya berat. Apa maksudnya? Jadi kalau di sini ada kata titik tangkap, kalau misalnya bolehlah Ibu gambarkan kayak gini. Ini ada gaya F1, ini ada gaya F2 yang misalnya besarnya sama, maka perwakilan F1 dan F2 pada batang ini ada di mana? Berarti titik tangkap dari resultan gaya berat. Resultan itu juga bisa disebut sebagai wakil atau jumlah ya. Jadi F1 dan F2 di sini di mana titik tangkapnya atau wakil dari resultan ini. Karena besarnya sama pasti di tengah-tengah. Inilah yang disebut di tengah-tengah ini, titiknya disebut sebagai titik tangkap, dan titik tangkap ini boleh disebut sebagai titik berat. Ilustrasi yang lain, contoh yang lain. Misalnya kamu berada di tepi pantai. Maka di pantai itu terdiri dari pasir-pasir di lautan ya, pasir-pasir di tepi pantai. Pasir-pasir itu kalau misalkan kamu ambil di tangan kamu, maka pasir itu kalau kamu ambil kemudian kamu rasakan, itu kan butiran sekecil apapun. Misalkan butirannya kecil banget, tapi sekecil apapun kamu teraba. Kalau teraba punya massa nggak? Punya massa. Kalau punya massa pasti dia punya berat. Berarti di pantai itu banyak sekali butiran pasir. Nah, sekarang butiran pasir yang segini banyaknya dan masing-masing punya massa dan berat, sama kamu disiram air, dibasahin si pasir-pasir itu. Kemudian kamu ambil segenggam, digenggam, maka pasir-pasir ini kalau sudah dikepalkan karena basah misalnya, jadi dia misalkan dikepalkan jadi berupa seperti bulatan. Maka bulatan-bulatan ini kamu tidak bisa dipungkiri bahwa bulatan-bulatan ini terdiri dari butiran-butiran pasir. Di mana butiran-butiran pasir ini masing-masing punya massa dan masing-masing punya berat. Betul kan? Ini masing-masing punya massa, ini masing-masing punya berat, ini punya berat, dan seterusnya. Maka wakil-wakil berat-berat ini akan ada di suatu tempat yang disebut sebagai titik tangkap atau titik beratnya, yaitu wakil dari berat-berat butiran pasir ini. Di manakah dia? Yang wakilnya itu, yang tempatnya itu, yaitu ada di tengah-tengah. Titik inilah yang disebut sebagai titik berat atau yang disebut titik tangkap. Titik berat atau yang disebut titik tangkap. Di mana titik berat atau titik tangkap ini, titik ini kita sebut aja sebagai titik Z. Jadi titik tangkap, titik yang simbolnya adalah Z. Jadi titik berat itu nanti pada permasalahan kita akan mencari Z-nya. Titiknya ada di mana? Dan yang namanya titik itu nanti pasti jawaban kita dalam bentuk koordinat X, Y. Jadi itulah yang disebut dengan titik berat. Yang Ibu ilustrasikan tadi mulai dari pasir, kemudian dia berbentuk batu atau berbentuk gumpalan, maka di tengah-tengahnya itu yang disebut sebagai titik berat. Ini kalau misalnya kita bentuknya berupa bulatan. Bagaimana kalau bentuknya
kita kita panjangkan berbentuk batang seperti ini. Maka ini juga kan terdiri dari W1, W2, kemudian ini juga ada gumpalan lagi, ada bulatan lagi, ini W3 dan seterusnya. Maka W1, W2, W3 dan seterusnya ini diwakilkan di suatu tempat yang disebut titik berat. Di manakah dia? Di tengah-tengah. Nah, ini jadi W ini yang di tengah-tengah ini adalah sebagai Z-nya atau titik berat atau titik tangkapnya. Itu kalau bentuknya memanjang, ini bentuknya bulat. Kemudian bagaimana kalau bentuknya kotak, misalnya kotak kayak gini? Sama ini juga. Jadi ini juga terdiri dari beberapa bentuk butiran-butiran, di mana butiran-butiran ini bolehlah kita sebut sebagai partikel, masing-masing itu punya berat, maka titik tangkapnya atau Z-nya, titik beratnya ada di mana? Ya ada di tengah-tengah juga. Nah, itulah sebabnya kenapa kalau kemarin-kemarin pada saat kita menggambarkan arah gaya-gaya, berat itu harus diambil arahnya dari pusat bendanya, dari tengah-tengahnya. Bagaimana kalau bentuknya misalnya segitiga? Nah, yang segitiga juga sama. Tengah-tengahnya ada di mana? Ya kita ambillah garis-garis diagonalnya aja. Nah, ada di sini. Kalau ini bentuknya seperti ini. Jadi ini ambil W-nya ngambil dari diagonalnya, maka titik yang diagonal ini kita sebut sebagai titik beratnya. Jadi titik berat itu adalah ya titik tempat di mana kita simbolkan sebagai Z. Itulah yang akan kita cari di pelajaran titik berat ini. Maka nanti bentuk-bentuk yang Ibu gambarkan ini kita bagi menjadi dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3. Dimensi 1 ini namanya garis. Kalau dimensi 2 namanya ini persegi. Nah, seperti ini. Dimensi 3 namanya seperti ini silinder. Kalau yang bulat seperti ini, kalau dia bentuknya bulat, maka titik beratnya ada di pusatnya, nggak usah kita cari. Yang kita cari justru kalau ini adalah setengahnya dari bulatan ini. Setengah bulatan ini pada dimensi 2 disebutnya setengah lingkaran, dimensi 3 disebutnya nanti setengah bola. Ini dimensi 2 disebutnya segitiga, dimensi 3-nya nanti ini disebut kerucut. Masing-masing untuk mencari titik beratnya, nanti itu berbeda-beda titik beratnya, di mana letaknya berbeda-beda titik beratnya. Mari kita coba, kita cari satu persatu bentuk ini pada dimensi 1, 2, dan 3. Demikian pengantar Ibu untuk titik berat di awal.